Oke, halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Maaf hari ini tidak jadi kelas ya, karena tiba-tiba hari ini kantor ada meeting dari struktural. Awalnya struktural sih, tapi tiba-tiba sampai ke penangkal petir, guys. Dan ya udah akhirnya sampai 17.45 dan lupa nge-send ke Adit kalau telat lebih dari 10 menit itu jadi gak ada kelas. Jadi mohon maaf ya. Jadi saya dengar juga dari Adit bilang kalau hadir semuanya malahan ya, tidak seperti hari kemarin ya. Sekarang malah yang ngajar malah nggak datang. Udah. Itu ya guys ya. Oh ya, terus ini untuk kalau kalian ada pertanyaan, jadi kalian list aja terserah mau dari Google Docs atau dari WA nih teruskan ke jadikan yang penting pertanyaan jadikan satu, nanti Adit yang nge-send ke aku lah. Terserah kalian sistemnya gimana. Nanti dengan segera aku akan jawab ya. Jadi kenapa dikumpulin jadi satu pertanyaannya agar tidak ada pertanyaan yang berulang. Dan kalau kalian setelah jawaban terus ada yang butuh lebih teknis, lebih detail ya baru PC ke aku ya. Jadi teman-teman nggak PC ini ya, nggak masing-masing PC, nanti kan pasti ada beberapa pertanyaan yang sama. Oke, kita akan melanjutkan materi yang kemarin ya. Untuk materinya hari ini nih lebih banyak praktiknya ya, karena kalian akan lebih banyak modeling aja di sini. Jadi kemarin kita belajar tentang prinsip UI UX-nya dari Revit, terus prinsip dasar cara penggambaran Revit, dan hari ini kita akan memodelkannya dengan Revit ya. Kita ini akan memodelkan dari dinding, lantai, atapnya secara sederhana, dan kita akan membuat family sederhana. Mengcustom sih, belum membuat ya, belum membuat, hanya mengcustom family yang ada. Dan kita akan menggunakan berdasarkan CAD yang kemarin ya, udah di-share sama Adit ya, di grup ya. Oke, ini karena sebagai contoh, ini akan aku hapus dulu yang kemarin. BTW ini on nggak sih suaranya? On, oke, on, masih on. Oke, ini jadi ada dua viewport ya, ini 3D ini yang denahnya ya. Oke, kita akan langsung saja kita mulai dari dasar dulu kali ya, kita ke lantai dulu. Oke, di lantai ini kita akan pakai arsitektural aja. Di atas di sini ada floor, kita pilih floor. Terus di sini, serah kalian pengen bentuknya apa. Jadi di sini kita akan menggambarnya dengan bentuk kotak aja. Ini astaga guys, maaf. Ini tombol recordnya di atas. Kena nggak nih? Oh kena, oke. Oke di sini. Oh nih ya. Jadi aku akan buat eto-etoannya itu kayak ini lantainya dulu. Oke di sini jadi yang penting bukan salah benernya ya. Terserah kalian mau gimana, tapi kalian paham cara prinsipnya dalam menggunakan Revit. Karena lebih banyak praktiknya. Itu ya, jadi lebih banyak praktiknya. Terus kita akan pakai apa di sini? Kita cek di sini tuh ada family ya. Di sini ada Concrete 150, 250 dan sebagainya. Bedanya apa? Ya bedanya ya jenisnya aja. Kalau udah kalian gambar, centang dan nanti akan kelihatan tuh di sini. Nah, itu dia. Kalau mau langsung ubah aja. Misalkan di sini pakai yang lebih tipis lah, 100 gitu. Nanti dia kan tempatnya jadi akan jadi lebih tipis. Oke. Mudah kan? Mudah sekali. Terus kita akan ke dinding. Kita ke dinding ya. Cara ini udah ini lantainya. Nanti ngeditnya di akhiran aja ya. Terus ini kita ke dinding. Kita ke dinding pakainya apa? Betul sekali, pakainya ada wall. Sini wall, arsitektur wall. Di sini yang perlu kalian perhatikan ada di sini ya. Di sini tuh nanti ada tambahan window kecil di sini. Ada chain, offset, dan sebagainya, radius, dan sebagainya. Ini unconnected, height, dan connected. Intinya apa sih ini? Intinya kalian gambarnya tuh start dari mana sih? Kalau ini berarti height mulainya dari. Terus kalau depth ya berarti dia akan ke dalam gitu. Kalau height berarti ini dari kalian gambar ke atas gitu. Ini unconnected, kita coba ke L1 dulu ya. Karena kemarin kita udah membuat, karena kita kan kemarin itu kan membuat 2 grid ya, L1 sama L2. Oke, kita akan ke L1, L1. Kenapa nih? The top of wall is lower than base of the wall. Oke, coba kita lihat. Kita gambarnya di sini dulu. Di sini L1 architectural, pilih wall, height, unconnected, L1. The top of the wall is lower than the base of the wall. Emang bisa di mana guys? Ayo udah reset constraint. Kita unconnected dah. Ya udahlah, kita unconnected. Kita unconnected dulu lah. Ini pakai misalkan tinggi 2000. Oh ya, ini diingat ya, di sini pakaiannya satuannya adalah milimeter secara default ya. Kalau kalian pengen ubah secara satuan, kalian pencet UN. Sama kayak di AutoCAD ya, UN. Nah, di sini ada ini common dan sebagainya. Kalau ini common di depan. Di sini ada length dan sebagainya. Karena ini konteksnya adalah panjang, pakai length ya. Di sini pakai mm. Kalau kalian pengen cm ya ubah aja ke
cm. Tapi kita akan pakai default aja. Setidaknya kalian tahu kalau kalian mau ngubah terus pengen tahu unitnya dipakai apa, tinggal apa? UN. Sini. Atau kalian bisa ke manage. Nah, sama di project information apa ini ya? Ini project units. Jadi di manage project unit di sini. UN itu apa? Dari ini. Jadi ada shortcutnya tuh, UN tuh. Itu dia guys. Oke. Kembali lagi kita akan membuat si dindingnya. Ini masih di dinding ya? Ya, masih di dinding. Oke. Dan di sini kalian bisa secara manual ya satu-satu ya, karena ini ada nih, kita contohin aja semuanya. Jadi kita akan ini pakai garis bantu dari AutoCAD-nya. Ya, oke. Di sini pakai tebalnya berapa? 150 ya. Nah, ini kalau ada ini tembok-tembok dan sebagainya, ada tembok pintu di sini kalian modeling untuk jadi si dindingnya aja dulu. Oke. Ini udah semua ya. Itu cara manual ya, pakai garis ya tadi ya. Ini kan nggak kelihatan nih. Kalian bisa setting-setting view-nya dari sini. Shaded lah. Hitam. Nah, kita akan ke hidden line. Pakai shadow aja lah. Besar kali. Yes, pokoknya itulah ya. Jadi kalau kalian memang nggak kelihatan atau kurang, kalian kan ada ini kan, ada viewport di sini kan, sama di sini. Tuh. Jadi bebas sih, tidak ada salah, tidak ada benar. Setidaknya kalian tahu kalau ngedit apa preview visibility di sini. Oke, terus kita kembali lagi. Shortcut-nya apa di sini? WA seharusnya. Ya, betul WA. Nah, di sini kalian bisa juga pakai si hijau ini ya, pick lines ini. Jadi pick lines itu intinya menggunakan garis referensi apapun itu ya yang ada di sini ya. Jadi kalau ada cat terus gambar yang kalian udah gambar tuh bisa sebagai garis bantu gitu ya. Nah, ini karena udah paketnya ada cat-nya, kita pakai aja. Nah, itu dia klik dan klik gitu. Jadi dia karena dia biasanya pakai grid ya. Ya, jadi dia akan mengikuti sepanjang gridnya itu. Terus kita coba di sini. Tuh, akhirnya ikuti grid. Nah, kalian boleh sih untuk mengeditnya, jadi ke ini. Kalian bisa sih untuk ngeditnya nih, kalian tarik satu-satu gitu. Tapi kan lama ya, apalagi ini kan BIM guys, ini tuh sudah BIM. Jadi ada cara semi otomatisnya ya. Jadi di sini ada di manage. Astaga, ini tuh UI ini ya. Ini yang di sini nutupin, sorry. Oke. Di sini ada modify di sini. Ini ya. Di sini ada modify. Di sini tuh ada toolsnya ya, tools modify-nya di sini ya, seperti yang aku bilang kemarin ya. Ini adalah tools sapu jagat ya guys ya. Tools sapu jagat di sini. Di sini ada trim, tapi trimnya beda ya sama yang ada trim AutoCAD. Bedanya apa? Kayak ini ya contohnya. Jadi kalau trim dia tuh, nih aku pakai trim ya, TR shortcutnya. Trim itu dia tuh akan memotong lah, mesiku lah. Misalnya ini ya, nih dindingnya kan sampai sana tuh. Nih dinding sampai sana kan. Tuh, ini tak shadow lagi lah biar kelihatan tuh. Tuh. Nah, di sini kalau mau TR jadi nah itu jadi siku aja. Kita aja doang. Nah, beda kalau misalkan ini kalau TR di AutoCAD kan ini ya kita garis ya. Tapi kalau di Revit beda ya. Kalau kita pakai di sini, nah si yang panjang ini akan hilang tuh. Misal kita pengen tetap ada ininya nih. Kita pakai yang mana? Bukan TR, tapi si trim extend angle ini. Bisa single, bisa double. Kalau double nanti ada contohnya lah. Ini kalau trim single ya. Jadi garis terus acuannya apa nih? Dinding ini terus cuma dipotong mana ini. Gitu. Terus kalau yang double bedanya apa? Nah, ini misalnya di sini ini aku pilih dua-duanya lah ya. Tuh, inilah. Katakanlah seperti itu ya. Nah, misalnya ini pakai double, ya pilih garis acuannya. Nah, kalau yang satunya tuh nanti dia kan pilih satu-satu ya. Kalau ini kita bisa acuannya sama dengan objek yang macam-macam di situ. Nah, akhirnya kita bisa pilih dua-duanya. Gitu, guys. Begitupun yang di sini ya. Jadi misalkan di sini mau ke sini. Nah, tuh. Jadi akan salahnya di mana? Dia tuh akan memotong mana yang dipotong. Misalkan di sini yang dua tadi ya. Nih. Garisnya di sini. Yang dipotong yang mana? Kalau misalkan kalian pilih sini, tuh, ini akan dipotong tuh. Begitupun sebaliknya. Nah, gitu guys. Jadi gampang sih sebenarnya. Apa ya cara menjelaskannya gimana ya? Tapi itulah ya pokoknya lah ya. Ada lah pokoknya. Sini gitu. Terus ini misalnya tadi ya, yang potong yang ini, coba pilih ini. Itu. Jadi kan aku salahnya adalah di mana? Ngejar di sini. Tuh, akhirnya ke sana tuh yang malah potong. Gitu. Nah, gitu aja guys. Mudah sekali. Gampang. Di sini untuk motong ini ya, gitu.
Nah ini udah jadi. Nah di ini udah jadi guys. Tinggal yang dalamannya ya, tinggal partisi dalam ya. Oke, partisi dalam katakanlah kita ingin menggunakan 10 cm ya. Ini berapa nih? 150 ya. Oke, kita akan membuat ukuran 10 cm gitu. Oke, kita cara gimana? Tadi apa? WA ya, arsitektur, wall atau WA, shortcutnya. Terus di sini ada 150, 200. Nah, kan nggak ada nih 10 nih, belum ada. Ada. Asumsikan lah nggak ada ya. Asumsikan nggak ada. Kita edit type aja. Namanya tuh kalau bikin baru, konteksnya bikin dinding baru atau family baru, mengedit. Ya udah kita edit type. Nah, dia ada keluar dialog nih. Kalau ada dialog, window dialog seperti ini. Nah, kalau munculnya kayak gini, biasakan untuk menduplikatnya aja. Jangan langsung diubah sininya tuh. Kenapa? Karena ini kan bawaan template nih. Kalau kalian ngubah dari sini, kalian akan mengubah semuanya gitu loh. Kalian akan mengubah template-nya. Jadi, biarinlah template-nya biarin ada gitu. Jadi, bikin barunya jadi duplikat aja. Biasakan ada duplikat. Jadi duplikat dulu, keluar window, pilih namanya apa? Misalkan dinding partisi 10 cm, apalah itu. Oke. Nah, terus ini baru nama tuh yang diubah. Terus ini baru propertiesnya. Propertiesnya adalah tentang ya family-nya atau ini ya, pengaturannya. Di sini ada structure, wrapping, function dan sebagainya. Function ya fungsinya apa, di sini mau interior dan sebagainya. Terus ini cost, grafiknya. Ini grafiknya tuh intinya dia ini apa potongannya lah gitu. Potongannya. Kita coba yang standar lah, apalah itu ini. Oke gitu. Terus ini ada bisa warnanya apa ya? Hatch-nya ya pink. Kenapa ya? Nggak apa-apa, coba aja. Pink. Terus kita akan coba ini buat karena ini interior, ya udahlah kita ganti interior. Tidak ada yang salah ya, coba-coba aja, nggak apa-apa. Terus ini diedit ya. Nah, habis diedit, ini adalah mengedit untuk ukurannya. Coba lihat nih, width-nya masih 150. Kita akan membuat ke 100. Jadi kita akan mengedit si strukturnya. Edit. Nah, dia akan keluar window baru lagi. Kok banyak window? Ya emang begitulah. Nah, di sini structure dan awal-awal itu, ini intinya apa? Ini fungsi, ini materialnya buat apa, ketebalannya berapa. Misal, kalian kan kalau dinding itu kan gambar kan biasanya ada, di sini bisa nyoret ya guys ya. Nah, misalnya di sini tuh bayangkan ya, di sini tuh dinding kan, kalau digambar dinding 10 cm apa berapa gitu, dindingnya hebel, bata merah dan sebagainya. Terus sini tuh ada plaster tuh, plasternya tebalnya berapa? 1,5 kanan kiri dan sebagainya. Itu bisa ya guys ya. Coba aja lah di sini kita insert. Kita asumsikan lah ya di sini. Di sini 100, kita ganti bata merahnya 100 ya. Di sini bisa ganti material ya di sini ya. Ini kan masih secara default concrete masonry ya. Gak tahu apa, ini apa. Bawaan aja gitu. Nah, di sini nanti ada titik-titik 3 gitu. Diklik lagi. Nah, dia nanti akan keluar window untuk si materialnya. Gitu ya. Jadi emang banyak window di sini ya. Beda kalau di SketchUp. SketchUp kan di kanan kan semuanya ada di kanan tuh. Ngedit kanan. Di sini enggak. Di sini harus klik baru keluar tuh kayak ginian. Di sini sih intinya kalau kalian pengen material yang enggak ada, bikin material baru, sama aja di sini. Di sini ada double plus ya. Plus ya biasa kan daripada create ya udah duplikat aja lah gitu. Di sini terus kalian misalkan bata hebel apalah itu. Oke, portable di sini ya. Nah, di sini kalian bisa secara detail nih warnanya nanti mau apa dan sebagainya. Appearance itu jadi dia rendering ya. Renderingnya tuh kayak gini tuh. Ini bisa diganti, reflectance dan ini lebih detailnya nanti kalian bisa pelajari sendiri lah ya. Intinya detail banget lah ininya. Kalian mau sampai ke fisikal sama thermalnya karena di Revit itu bisa untuk simulasi untuk green building, untuk inilah untuk apa? Efektivitas solar, apa konduktivitas dinding dan sebagainya, apalah itu. Nah ini tuh berapa joule, berapa thermal conductivity, ya itulah pokoknya ya. Intinya kalian tahu lah kalau di sini untuk lebih detail dari materialnya lah. Sementara kita bertable aja dulu. Nah kalau udah jangan lupa di oke gitu ya. Jadi close, kalau di close nggak kesimpan tuh. Nah bertable oke. Contoh bisa ke simpen apa enggak? Indikatornya apa di sini. Jadi kalian udah ada baru tuh material bata hebel. Thickness kita buat 100, ini struktur material.
Oke lah. Terus di sini kita tambahin ya, di sini ada insert dan sebagainya. Kita tambahin apa tadi? Plester. Bayangkan tadi ada plester kanan kiri ya. Nah, di sini functionnya untuk ininya kita berarti apa tuh? Substrat apa finish ya? Kalau ini ya plester ya. Asumsikanlah finish lah ya. Enggak, finishnya cat ya. Asumsikanlah substrat, tapi enggak juga. Nggak apa lah, bebas lah ya, intinya itulah. Ini ya finish 1, ini thickness-nya. Nah, materialnya apa? Karena ini nggak ada nih. Coba kita, ini ada plaster kayaknya. Ada nggak ya? Nggak ada. Oke, nggak ada ya. Jadi ya udah berarti bikin baru lagi begitu. Misalkan ini create new material lah, bukan duplicate tapi create new. Ya udah, apapun itu. Nanti ini di rename, klik kanan, rename, plaster. Oke. Nah, ini misalnya grafiknya, appearance-nya dan sebagainya default lah. Jangan deh. Color lah, colornya minimal gantilah merah biar kelihatan gitu ya. Oke, terus jangan lupa di oke. Nah, ini udah gue ubah nih plaster. Thickness-nya berapa? Karena kita ngejar 10 sebenarnya ya, 10. Asumsikan lah di sini jadi 15. Ya udah 15 aja lah, enggak apa-apa. 15. Ini jadi, nah ini total thickness-nya jadi 115 tuh. Jadi kalian ketahuan nih total thickness-nya itu nanti berapa. Badannya 10 cm, ya berarti kita kurangi aja di sini. Ini 75 ya. Nah gitu. Asumsikanlah 10-10 lah ya, biar gampang. Ini 10-10, 80. Nah nanti yang satunya DX 90 nih, kita targetnya 10. Berarti kita tambahin aja nih 10 cm. Gitu. 10 mil. Ya 10 mili, sorry. Nah ini daripada kalian buat lagi, plasternya kan sama nih. Nah, di sini tuh ada pilihannya kan. Ini duplicate aja. Nah, yang kalian perhatikan adalah ini 1, 2, 3, 4, 5 nih dia tuh berurutan, guys. Jadi kalian bayangkan si tengah tuh ini loh core boundary ya. Jadi di sini tuh ada core boundary di sini. Gitu. Nah, core boundary itu adalah ya ini menyelimuti dari core-nya atau menyelimuti struktur. Karena si finish atau plaster ini dan cat dan sebagainya itu ada di luar dari struktur, jadi akan di luar kan. Jadi intinya kalau nambahin finish berarti di luar. Gitu. Terus ini gimana nih cara ngubahnya? Ke atas bawahi. Ya udah ini berarti up, dia di luar, yang satunya down di sini. Gitu, guys. Ya gitu ya, memang agak sistematis ya, agak teknikal banget ya. Tapi memang begitu. Dan ini, tapi kenapa kok sampai banyak ini? Karena kan tidak semua dinding itu kan dindingnya seperti ini ya. Jadi kalian bayangkan, kalian kalau dalam gedung gitu kan ada yang dinding yang partisi misalnya GRC cuma dinding kayu apalah itu. Terus ada dinding struktur yang full beton gitu. Nah, nanti itu ada hitungannya sendiri. Intinya kenapa sedetail ini? Ya karena memang ini nanti untuk BOQ atau untuk volumenya nanti akan diambil berapa volumenya, berapa ketebalannya dan sebagainya. Jadi masih dari itu ya. Oke. Kalau udah jangan lupa di oke. Nah, ini partisi 10 cm. Nah, ini udah oke. Nah, kita langsung coba aja nih di sini. Gitu. Tuh, jadi merah kan? Jadi koperasi malah. Nah, itu. Nah, kita coba partisinya di tengah ini ya. Oke, jangan lupa WA. Jadi ini intinya ini kalau belum ada indikator warna apapun lah, biru atau hijau di sini. Jadi kalian tuh masih belum aktif dalam tools apapun ya. Nah, kalau udah ini shortcut WA, aku ngetik WA ya. Nggak tahu nih muncul shortcut apa enggak. Nah, baru dia tuh aktif tuh hijau nih di sini. Nah, gitu. Ini kan yang makin tengah atau manual udahlah kayak gini aja. Tuh. Nah, terus nanti ngerapiinnya pakai apa tadi? Modify di sini gitu. Gitu. Coba kita lihat di 3D-nya. Tuh. Tinggi banget, guys. Berapa tinggi nih? Nah, ini ngedit kalian bisa karena ini asumsikanlah ini kan partisi ya. Asumsikanlah di sini walaupun di lapangannya seharusnya pakainya apa tuh kayak lebih tipis lagi ya. Jadi dalamnya akrilik apa lupa detailnya apa. Jadi yang partisi kecil-kecil loh. Tapi ini konteksnya dinding ya di sini ya. Tuh. Misalkan kalian ada gapnya di bawah. Bisa juga. Jadi kalian tinggal push pull aja di sini. Gitu. Jadi ini ada ini ya. Kayak apa sih aku lupa. Itulah pokoknya ya partisi toilet publik lah. Itulah. Nah, tapi kalau kalian eksplorasi nggak apa-apa ya kayak gini ya. Tapi jangan biasakan manualan gini ya. Kalian ada namanya ini ya properties window di sini ya. Jadi ngaturnya ada di sini.
base offsetnya tuh buat apa? Berarti ketinggiannya dari bawah tuh berapa? Dari nolnya tuh. Misalkan ini berapa nih? 200 gitu. Jadi ada 20 cm dari bawah. Terus ketinggiannya, ini karena top constraint-nya adalah roof, levelnya roof ya. Nah, ini kita ganti aja unconnected katakanlah. Terus kita pengen pendek. Pengen 1200. Nah, gitu. Jadi dia akan lebih pendek. Gitu. Ada ini 1500. BTW ini udah 20 menit ya. Kalau kalian masih mendengarkan ini ya it's okay, atau kalian yang skip terserah kalian. Oke. Terus ini ya. Jadi ini udah ada nih partisinya. Daripada buat satu-satu, kalian juga bisa pakai namanya modify di sini ya. Namanya CO guys, namanya copy ya di sini ya. Shortcutnya CO. Nah, jadi kalian ini kebetulan sama partisinya, ya udah copy aja. Dah. Wis, udah jadi gitu. Nah, misalkan kalian nih kok kayak kurang ini ya. Ya nanti lah ya. Ini kita tidak ada salah benar, estetika urusan nanti ya. Yang penting kalian tahu lah ini. Udah gitu guys. Jadi itu adalah untuk mengedit si modeling gitu. Oh, ini kayak kurang kesana ya. Nah, ini kalian juga bisa menggunakan tools ini di 3D guys ya. Ini misalnya tadi ini kan karena dia ada ini ya, lebihan dikit ya. Ya udahlah, kita sini terus ini. Tuh, gampang sekali. Gitu. Terus ini kayaknya lantainya kegedean ini sini. Udahlah, kita berarti ini kita edit benerin dulu atau kalian langsung klik 2 kali di sini bisa, guys. Nah, klik 2 kali, ini kita akan kecilin gitu. Oke. Udah jadi. Nah, terus kayaknya ini lebih bagus di ini deh. Ini kayaknya biar ada filletnya gitu ya. Gitu, misalkan kalian mau ada fillet gitu ya guys ya. Nah, jadi kalau kalian mau fillet ya guys ya, atau ini sini, jadi kalian harus masuk WA dulu ya. Maksudnya masuk ini WA itu shortcutnya wall ya, bukan WA WhatsApp ya. Ini di sini tuh ada namanya fill out gitu, fillet lah ini. Nah, kalian tinggal klik, nah nanti keduanya. Tapi kalian harus masuk WA dulu ya di sini ya. Nah, itu nanti bisa dicek di sini. Set. Gitu. Ini masih pakai diri partisi ya? Nah, itu. Pakai diri partisi ya. Kalau salah ya nanti tinggal diubah dari sini ya. Nggak usah kalian gambar lagi. Gitu. Jadi klik. Nah, ini bisa diubah nih radiusnya. Berapa ya? 500. Kok begitu? Kok janggal gitu? Kok janggal? Berapa sih ini lebarnya? Ini berapa nih? DI. Oh, 900. Coba kita pakai. Berarti betul 900 tadi ya? 900. Jadi filletnya sempurna nih. Tapi ini aja yang salah. Ini kalian bisa nih, kalian ganti dari sini menjadi tadi apa ya? Dinding 150 ya, generik apalah itu. Nggak tahu. Oh, kalau generik polosan ya. Nah, ini kan beda nih family-nya nih. Ini masonry, ini basic, ini tadi partisi kita buat. Nah, daripada kalian pilih satu-satu, oh ya BTW kalau kalian pengen double pilih kayak gini, kalau misalkan shift ya, tapi kalau di sini pakai CTRL. Jadi pojok kiri keyboard kalian tuh, CTRL. Nah, di sini kalian bisa CTRL gitu, atau nah ini misalnya ganti generik semua, yang mana generik rubric gitu. Nah, kok bisa beda-beda tuh. Nah, kalian pengen samain pakai yang inilah gitu. Kalian bisa, tapi ini kita samain dulu lah. Karena kita bisa menggunakan namanya match dulu. Match type properties. Jadinya apa? Menyamakan lah ya. Jadi shortcutnya adalah MA di sini. MA. Samain ini referensi target. Tuh. Jadi dia otomatis ya guys ya. Otomatis meniru propertiesnya juga. Nah, makanya itu. Ini karena pengen, ini berapa sih? Ini 2000 ya unconnected. Nah, ini sampai roof kita unconnected dulu. Terus ini 2000. Kepanjangan. 2000. Nah, itu ya. Nah, kita MA lagi. Nah, gitu. Jadi dia langsung bisa bayar, guys. Jadi misalnya semuanya tuh. Nah, tinggal diklik-klik doang. Gitu. Mudah ya? Mudah sekali. Gampang kok, guys. Prinsipnya gampang, guys. Referensi, terus target. Udah gitu doang. Gambar, sketch, gitu. Gitu. Gambar gitu ya, guys ya. Nah, terus udah nih. Kita udah lantai, dinding. Secara basic ya. Kalau kalian mengeksplorasi sendiri, pengen dinaikin, apalah itu. Pengen, estetik apalah itu terserah kalian nih guys ya. Ini secara dasar aja.
Nah, kita akan membuat si gentengnya ya, genteng atau roof. Nah, kita bisa ke arsitektur, terus di sini ada roof. Nah, di sini sebelum roof ada ceiling. Ceiling tuh ya seperti namanya, plafon ya guys ya. Jadi plafon di sini ada kategorinya sendiri. Kenapa? Ya karena plafon itu memang menyusahkan ya kalau kita modelingnya itu udah ada atap, udah ada lantai, kan ketutupan tuh udah ruangan. Ngedit plafon kan susah itu. Kadang-kadang plafon per ruangan. Ya, jadi emang ada pilihannya. Tapi sih secara behavior sama aja ya sebenarnya ya. Jadi dia konteksnya adalah dari berapa nih tingginya. Misalkan tingginya cuma 2100 gitu. Dari L1. Nah, ini ada pilihan automatic ceiling atau sketch ceiling. Kalau automatic ceiling nanti kalian harus ini. Jadi kalau ada ruang tertutup gitu. Coba kita. Di sini ada nggak ya? Nggak ada. Karena kan memang ruangannya nggak tertutup. Kalau ruang tertutup bisa nggak ya? Coba ini di polling sampai sana. Ruang tertutup nih. Kita coba pakai ceiling lagi. Coba ceiling. Oh enggak, tetap nggak bisa. Karena pasti dia create a specific above it reside. Nah, itu kan kadang-kadang nggak bisa ya. Kadang-kadang sih bisa sih, kadang-kadang bisa, kadang-kadang enggak. Nah, pakai di dalamnya bisa nggak sih? Coba. Oh, nggak bisa. Nah, di sini makanya automatic ceiling. Automatic ceiling itu biasanya kalau dia udah nge-assign room. Jadi itu kalau di Revit itu kalian tuh bisa menamai ruangan. Tapi itu nanti untuk di tingkat lanjut aja ya. Di tingkat lanjut. Jadi itu kalian ada di annotate seharusnya. Nah, annotate ada room, room tag dan sebagainya. Nah, bayangkan kalian apartemen berapa lantai gitu. Nah, nanti dari room tag ini tuh dia bisa menamain setiap kamar. Jadi sama kayak kamar hotel, 1-1, 1-2 dan sebagainya, lobby, pantry dan sebagainya. Nanti itu bisa kelihatan tuh luasan pantry-nya berapa persen, luasan ini berapa persen, karena dia akan keluar meter perseginya. Dan itu nanti bisa di BOK atau ada volumenya dan ada recap-nya kayak table Excel gitu. Gitu. Tapi itu nanti tinggal lanjut ya. Ini hanya sekilas saja. Nah, di sini mau ngapain tadi ya? Oh ya, bikin ceiling ya, sorry. Kita bikin ceiling, kita ya sketch aja ya, sketch ceiling. Nah, di sini kita asumsikanlah di dalam aja ya. Gitu, dalam aja di sini. Terus sudah centang. Gitu. Udah jadi tuh. Tingginya berapa sih? Oh iya, tingginya 2000 ya, pantes dia error. Nah, ini tinggal kita naik turunin. Gitu, dia naik, dia turun. Ini 1800. Nah, gitu guys. Jadi dia akan menyesuaikan gitulah ya. Gitu. Tapi rendah banget 2000. Ini pikir 2000 lah, samain aja lah minimal. Nah, gitu. Itu ya, itu ceiling ya. Oke, habis ceiling ada namanya si roof. Nah, pakai roof. Roof di sini secara default ya nih. Nah, dia ada peringkatannya tuh, mau L1 apa roof. Jadi kan kita masih di L1 ya. Nah, nanti dia ada peringkatan-peringkatan seperti itu ya. Kita akan pergi ke roof. Ini kok belum ada roofnya ya, berarti kita ke view, terus ke mana tuh? Plan view, floor plan, nggak ada. Ya udahlah, apa. Intinya di sini tuh kita kemarin tuh baru membuat level 1 sama level 2 aja. Nih coba level 1 sama tuh kita membuat roof sama nih, L1 sama roof doang. Kenapa roofnya ada di situ? Oh, alah. Ya udahlah. Apapun itulah ya, pokoknya lah ya. Intinya kita hanya membuat 2 level ya kemarin ya. Terus L2-nya mana ini? L2-nya. Gridnya L2-nya mana? Kok nggak ada? Apa udah ke delete ya? Jadi ada double ini. Ada double ininya. Oh, nggak ada yang kemarin tuh L2-nya di rename. Sorry ya. L2-nya di rename jadi roof. Jadi makanya di sini ada roof, tapi di sini adanya L2. Yang bisa di rename aja sih sebenarnya kalian bukan di roof gitu. Itu nggak ada masalah sebenarnya. Penamaan aja ya sebenarnya. Jadi kalian tuh bisa bedain antara nama gridnya sama nama ininya tuh kalian bisa ya. Jadi tuh ininya ini nama view aja. Oke, kita ke roof, kita akan membuat tadi apa namanya si roofnya ya. Berarti mau 30 menit ya. Ini udah selesai kok santai aja. Nah, di sini karena kita pakai cobalah kita mengikuti si ininya tapi offsetnya 10 cm itu gimana ya? Nah, itu biasanya kombinasinya adalah ini.
pick lines, dan di sini tuh ada nih namanya define slope dan offset tuh di sini. Nah, kita akan mainkan di offsetnya ini. Offsetnya 10 cm, berarti 100. Ingat ya, ini masih mili ya, tergantung satuan kalian. Misalkan pengen berapa ya? 500, jadi 50. Nah, ini 500. Jadi dia karena kita pakainya si hijau ini, nah itu dia kan ya otomatis tuh. Tuh kan ada previewnya tuh, garis putus-putus tuh. Gitu guys. Nah, kita ikutin aja. Nah, di sini terus ada di situ. Nah, untuk kelebihannya di sini udahlah kita pakai TR aja lah di sini. Jadi TR tuh juga bisa kalau pas kalian sketch gini ya. Gitu. Nah, tuh. Coba kita centang dulu aja. Hasilnya kayak gimana? Line must be close loop. Dia ada peringatan. Berarti di sini belum ada close loopnya, continue. Bisa juga pakai TR lagi. Nah, dia kan otomatis ini. Tadi pakai TR ya mesin ya. Tuh. Kita centang lagi. Kalau tidak error, udah tidak error. Kita lihat gimana nih roofnya. Hah. Gitu. Template sekali. Tuh, roofnya berapa sih ketiga ini? Oh, 4.500. Kita rendahin ya. Tadi berapa sih dia? 3.500. Kita ganti 2.000. Biar mepet situ. Nah, itu dia. Jadi otomatis ya ini karena ini secara basic. Kalau kalian mau dak beton, berarti makanya apa? Makanya adalah ini. Jadi makanya floor aja. Kalau ini roof di sini tuh konteksnya adalah bisa sih kalian ininya si slope-nya kalian jadikan 0. Nah, itu nggak bisa tuh. Jadi kalau kalian pengen dak beton, berarti makanya adalah floor. Floor di sini tuh adalah intinya dak beton lah intinya lah, bidang dak beton. Kalau floor di sini biasanya ada yang slope-slope-nya kayak gitu. Nah, di sini kalian bisa edit footprint dan bisa edit lagi ya di sini ya. Misalkan di sini nggak mau ada ininya, nggak mau ada sudutnya. Di sini sudutnya berapa? Beda, misalnya 10 derajat. Gitu. Nah, error ya karena dia emang susah tuh bikinnya. Biasanya di sini. Kalau pojokan di sini baru bisa tuh dia. 10. Nah, di sini juga 10. Hah? Kok nggak mau ya? Tumben nggak mau. Kenapa tuh dia? Jadi no open view. Oke. Coba kita expand di sini. Ya intinya adalah dia nggak mau karena ini ada lengkungannya tuh, lengkungannya susah. Tuh, lengkungannya susah. Jadi kalau basic malah dia tuh mau tuh. Misalkan ini footprintnya ini nggak ada offset ya di sini ya. Ini aku pakai TR di sini. Nah, misalkan di sini mau diganti, kita klik 2 kali. Kita di sini nggak ada tuh di sini. Di sini nggak ada nih ya, define room slope-nya nggak ada. Kita centang. Nah, dia kan jadi kayak gitu. Nah, kalau basic sih masih bisa ya, tapi kalau bentuknya aneh-aneh kayak gitu, biasanya tuh tingkat lanjut ya. Tingkat lanjut tuh nanti akan mengcustom sendiri. Gitu. Oke, kita coba dengan kayak gini, apakah bisa footprintnya mengikuti ini. Nah, kita ke Dena. Offset, kita tadi berapa ya? 500 ya? Nah, itu. Nah, ini ya kita define slope-nya kita matiin. Kita TR yang ininya. Karena dia akan error tuh. Berapa nih? Dia udah nggak ada ya. Nah, itu bisa. Gitu. Jadi emang dicoba-coba ya di sini ya. Oke, sudah 30 menit ya. 30 menit. Ini videonya. Jadi intinya adalah kalian hari ini untuk memodelkan si ininya. Dan kita akan sekalian masang si pintunya ya. Kita akan pasang pintu ya di sini. Oh ya, di sini kalian juga bisa ya. Di sini ada namanya scoop section box di sini. Jadi 3D-nya bisa kalian potong ya di sini ya. Nah, di sini ada. Jadi kalian centang dulu section box di sini. Kita tadi. Oh, sorry. Tadi malah ini malah yang ini ya, yang solid ya, bukan yang putus-putus ini ya. Jadi yang kotaknya gede, terus ini garisnya nggak putus-putus. Nah, ini kalian bisa buat, nah gitu. Jadi itu bisa untuk memotong kayak sectionnya gitu. Kenapa ini gede banget? Ya karena ini tadi ngegridnya dari awal gede banget ya. Jadi dia akan ngikutin si scoop boxnya itu ya. Itu intinya adalah
pada awalnya gambarnya tadi gede lah, terus ini kan gambarnya nyatanya kecil. Nah nih, jadi bisa kelihatan ya, ini di scope box di section box, bukan scope box, sorry, di section box ya di sini ya. Tuh. Nah, kita pasang pintunya aja, kita pasang dari denah aja lah, denah lantai 1 arsitektural. Ini karena rendah banget ya, jadi si ini kan roofnya masih ada. Coba kita kalau consistent color, nah itu di sini. Nah, di sini kita bisa pakai namanya tuh visibility graphic ya di sini ya. Di sini tuh nama visibility graphic. Ininya apa? Di sini tuh kan karena kita udah ini ya, modelinnya kan per kategori nih. Itu kan kategori. Nah, jadi itu di visibility graphic kita tuh bisa nge-hide lah ya. Intinya kalau di SketchUp kan nge-hide tuh. Nge-hide klik kanan terus nge-hide itemnya gitu, elemennya. Nah, di situ kita bisa nge-hide per elemennya. Karena itu kita pengen nge-hide si roofnya lah biar kita masang pintu nih biar gak ganggu. Roof. Nah, kalian juga bisa search di sini ya, roof. Nah, sini terus di apply. Nah, dia kan nggak ada tuh. Nah, gitu. Nah, ini kan masih ada ceiling nih ya, masih ada ceilingnya ya. Nah, jadi sekalian lah oh ya ini sorry. Di sini tuh visibility graphic, di view visibility graphic tuh shortcutnya adalah VG atau VV ya. VV, nah nanti dia akan langsung muncul. Nah, kita akan hide si ceilingnya. Nah, baru kelihatan ya. Ya, kita akan masang si door itu adalah pintu. Door sama window sistemnya sama ya, cuma beda bentuk aja. Nah, kita pakai yang ada aja lah. Kita pakai yang ini. Paling kecil aja deh, karena 2000 ya tingginya tadi ya. Nah, pakai ini aja lah. Nah, gitu. Ini udah ada nih. Terus 900 gede banget. Nanti kita custom untuk lebih kecil aja ya. 900 sama 2000 gede banget. Ya udahlah. Gak apa. Kita coba satu, kita edit satu ini ya. Nah, ini kelihatan ya. Sini tak matiin. Nah, ini. Tuh, dia akan coba lihat tuh. Dia akan langsung otomatis ya. Jadi di sini sesuai ini ya. Terus ini misalkan kalau pengen ubah rotasinya, nah di sini ada si arrow kecilnya itu. Nah, tuh. Jadi dia tahu udah otomatis. Nah, karena kita ini kebesaran ya, ini berapa sih? Ininya. 975. Kita kecilin lah ya jadi 700. Nah, kita edit type si pintunya, klik pintunya terus duplicate. Kita ganti namanya sini misalnya 700 gitu lah. Duplicate ya tadi ya, duplicate. Terus si ininya width-nya kita ganti ke 700. Apply. Oke. Tuh. Oke. Nah, dia akan jadi kecil tuh. Tinggal kita geser aja. Dah. Udah selesai untuk memasang pintu ya. Dan nih kita misalkan pepetin di sini. Oke lah, pepetin di situ lah ya. Oke, terus kita copy aja. Kita CO. Terus copy dari sini ke sini. Gitu. Terus ini juga ada ya. Nah, kalian juga bisa pakai Ctrl C juga ya BTW ya. Ctrl C terus Ctrl V. Nah, ini nanti dia akan ngikutin apa sih gitu. Kita ini ada previewnya ya. Tuh, previewnya. Tuh, coba kita lihat di 3D-nya. Tuh, udah jadi. Udah jadi ya guys ya. Oh, ini kurang satu ya. Kurang satu pintu di disabilitas. Kita DR lagi. Kalau visibilitas lebih gede ya, kita pakai 900 lah. Oke, 900-nya saya di sini biar gak ganggu. Kayaknya ganggu ya. Gak apa lah. Prioritas kok. Nah, gitu. Nah, jadi ini ya udah langsung. Nah, terus ini tengah nih apa nih? Terserah sih, ini mau apa nih? Karena cuma konsepan aja ya. Nah, ini BTW bisa kalian lubangin ya. Misalkan di sini ya. Nah, di sini lubang lah. Di sini ada apa? Jadi gak full dinding gitu. Caranya gimana? Nah, di sini bisa kalian gambar manual tadi ya. Dari ini, jadi kalian gak fullin sampai sini. Kayak gini, ini kan gak di fullin ya ini ya. Ya, jadi kalian potong sampai sini. Nah, di sini ada namanya tadi ya, SL. Di sini tuh namanya split element. Nah, jadi kalian bisa split di sini. Nah, jadi dia akan jadi 2 elemen tuh. Karena kita pengen bolongin yang bagian sini, terus rata sini lah katakanlah. Jadi kita pakai TR namanya. Nah, tuh. Nah, dia akhirnya jadi rata tuh guys ya. Tuh. Kalau misalnya sama pengen yang atasnya juga shortcutnya apa tadi? Ini ya, SL.
Terus TR. Oke, gitu. Udah. Nah, ini kita section box-nya kita matiin. Nah, full-nya kayak gimana? Gitu. Nah, gitu guys. Udah jadi guys. Nah, misalkan kalian, nah ini dindingnya pengen natap atas, bisa nggak ya? Bisa pol gitu. Nah, bisa juga. Jadi kalian tinggal di sini tuh, kalau kalian pencet dindingnya, di sini tuh akan muncul attach sama detach. Nah, ini attach. Jadi kita akan attach untuk yang atasnya gitu. Jadi attach top. Tuh, jadi dia akan langsung menerus. Ini juga nih yang satunya lagi. Kita pilih ini sama ini. Attach stop. Nah, dan itu otomatis full sampai sana tuh. Gitu ya. Dan kalian tuh juga bisa mengcustom untuk bukaan-bukaannya. Jadi gimana caranya? Tinggal diklik dindingnya. Nah, edit profile. Ya, oke. Edit profile tuh namanya di sini. Nanti di profile misalkan kalian tengahnya pengen tambah ini ya biar lucu gitu. Atau apalah itulah. Bukan bukaan yang lucu gitu. Terus dari enter. Nah, jadilah seperti itu. Atau nah ini misalkan di sini ujungnya edit profile ininya kayaknya kurang lah ininya. Pengen seperti ada seperti itulah ya. Nah, ini TR ini sini. Ini ke itu ya. Ini seperti itu. Kalian bisa juga pakai ini di kayak gitu. Kok nggak bisa? Nah, itu kayak gitulah intinya lah ya. Boom. Tuh, jadi seperti itu. Ya. Tuh, jadi emang banyak possibility ya. Itu untuk pengenalan aja ya guys ya. Karena hanya pertemuan 1 jam nih. Ini aja udah 40 menit ya aku yapping di sini. Nah, gitu. Jadi sekilas seperti itu untuk modelingnya. Jadi intinya adalah kalian sketch, kalian modeling, dan ya udah ini kalian push pull, kalian lihat properties di sini, ini ketiganya berapa. Terus kalian kalau mau edit lagi klik 2 kali. Nah, udah gitu doang sih sebenarnya. Gitu doang guys, pada dasarnya. Tapi kalau pada praktiknya akan lebih detail lagi ya. Kayak ketebalannya ini berapa. Terus ini kan kita masih, kalau secara konstruksi kan ini masih lantai ya, lantainya cuma levelnya level 1 nih di sini. Padahal lantai kan ada elevasinya tuh, ada plin lantai dan sebagainya. Nah, itu bisa juga dalam Revit. Tapi itu nanti untuk kalau ada pertanyaan aja ya. Tapi ini secara dasar intinya seperti itu. Nah, tapi secara konsep, misalkan kalau misalkan ada lantai keramik, katakanlah seperti itu gimana ya? Ya udah berarti ada floor lagi tuh di situ. Nah, si duct-nya ini kita akan buat floor-nya lagi. Ya udah arsitektural. Tergantung nih, ini kan duct di sini kan arsitektur nih. Kalau duct di gedung umumnya kan struktur. Jadi di struktur pun juga ada floor di sini kan tuh, floor struktural tuh. Nah, kita kalau misalnya mau keramik ya berarti ini floor lagi, arsitektur floor, kita gambar lagi tuh di level yang itu. Nah, kita katakanlah di bagian ya inilah semuanya katakanlah sama lah ya. Biar kelihatan gitu ya. Nah, kita makainya floor nggak ada ya, jadi ya wood apalah keramik tile apalah itu lah biar kelihatan. Tuh, warningnya apa nih? Overlap. Nah, itu kan overlap tuh. Karena apa ya? Karena memang ada elevasi lantai kan. Nah, berarti yang duct kita kurangi. Berarti height offset from level kita minus 10. Nah, dan sebagian minus 50. Gitu. Jadi sedetail itu ya. Jadi nanti akan ketemu detail-detail seperti ini, pasangan, pertemuan seperti ini. Ini gimana nanti ngisinya? Nah, itu memang dimodelkan dalam Revit. Gitu. Mungkin untuk pertemuan saja nanti aku tunjukkan untuk emang yang Revit tuh kelihatan gimana sih Revit kalau yang praktiknya tuh kalau udah praktik dalam lapangan tuh gimana sih nanti aku tunjukin di pertemuan selanjutnya. Oke, itu udah hampir 45 menit. Dan kalian kalau yang udah mengikuti full sampai sini terima kasih dan mohon maaf bila belepotan ya.
Jadi itu yang bisa aku sampaikan, dan jangan lupa kalau ada pertanyaan nanti kumpulin aja jadi satu biar nanti Adit teruskan ke aku, nanti jawabannya akan dikompilasi aku terusin ke Adit. Terserah mekanismenya gimana. Itu mohon maaf atas kurang lebihnya. Terima kasih, mohon maaf ya kelas ini tidak bisa hadir offline ya. Tadi udah menunggu hampir 1 jam. Mohon maaf banget ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.